Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Maylin Santidupa, Prodi PGSD semester 3 kelas 3B. Pembuatan video ini dilakukan sebagai pemenuhan UTS pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Fuad Ardiansyah, SC MSI. Baik, saya akan mulai dengan mendidik anak dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Setiap anak terlahir spesial. Mereka lahir dengan potensi yang berbeda-beda. Bagaimanapun latar belakang keluarganya, potensinya akan melekat secara alami. Yang membedakan hanyalah bagaimana potensi tersebut dikembangkan secara optimal melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan salah satu kebutuhan hidup yang proses berlangsungnya seumur hidup dan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tidak semua anak terlahir dalam keluarga yang berlatar belakang ekonomi yang berkecukupan. Beberapa anak yang berasal dari keluarga tidak mampu seringkali tidak diperhatikan lantaran orang tuanya memiliki banyak keturunan. Namun, banyak juga anak yang sukses justru berasal dari keluarga yang kurang mampu. Apa yang menyebabkan tersebut adalah karena anak yang berasal dari keluarga kaya itu berleha-leha. Mengingat adanya perbedaan-perbedaan pada diri setiap individu, maka ketika guru menyamaratakan semua siswa pada saat mengajar, maka pada dasarnya pembelajaran yang diberikan tidak sesuai dengan prinsip individualis. Sebagai guru, sudah seharusnya paham mengenai perkembangan peserta didik, karakteristik mereka, tahap tumbuh kembangnya, tipe perilakunya, bahkan hingga latar belakang keluarganya. Latar belakang di sini terkait dengan sosial ekonomi. Nah, dari pemahaman tersebut, maka guru dapat menghasilkan interaksi pembelajaran yang efektif, sesuai dan efisien bagi peserta didik. Selain guru, orang tua adalah kunci dari perkembangan karakter anak. Tidak harus anak itu berasal dari keluarga yang mampu ataupun kurang mampu. Para orang tua harus memilih pola asuh yang baik dalam mendidik anak, karena nantinya pola asuh itu yang akan mempengaruhi perkembangan pendidikan karakter bagi anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikulturalisme. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Setiap anak yang datang ke sekolah tentunya memiliki budaya atau suku bangsa yang berbeda-beda. Maka dari itu, guru harus memahami dan mengidentifikasi hal tersebut, karena nantinya hal ini yang akan menjadi dasar dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Konsep multikulturalisme menekankan pentingnya memandang dunia dari referensi bingkai budaya yang berbeda dan mengenali serta menghargai kekayaan budaya yang ada di dalam negara maupun di dalam komunitas global. Jadi dalam konsep ini, kita harus menghargai kekayaan budaya yang ada di seluruh dunia, tidak hanya di dalam negeri atau di negara kita saja. Jenis pendidikan multikulturalisme menentang segala bentuk rasisme dan diskriminasi yang ada di sekolah. Semua orang berhak diperlakukan secara setara atau adil. Jadi, pendidikan multikulturalisme itu tidak membeda-bedakan budaya, suku bangsa, ras, dan agama. Tujuan dari pendidikan multikultur adalah untuk mempengaruhi perubahan sosial. Jalan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggabungkan 3 perubahan, yaitu perubahan diri sendiri, perubahan sekolah dan pendidikan yang diterima, serta perubahan masyarakat. Pendidikan multikultural menerapkan strategi dan konsep yang berbasis pada keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada peserta didik, baik berupa keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, umur, gender, maupun kemampuan yang dimiliki. Dengan pendidikan multikultural
yang memberikan pengajaran nilai-nilai toleransi dan keberagaman secara lebih intensif, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu menyerap pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga kesadarannya untuk selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis meningkat. Gender adalah perubahan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Jadi, perbedaan yang bukan konkret ini diciptakan melalui proses secara sosial dan budaya yang panjang. Meninjau asumsi-asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa ketidaksetaraan gender berasal dari budaya, khususnya di masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk merekonstruksi pola pikir maupun sudut pandang terhadap isu gender harus dilakukan, salah satunya melalui jalur pendidikan. Pada tanggal 15 Mei tahun 2020, dalam acara media briefing di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki masalah tentang kesetaraan gender. Menurutnya, semua orang diperlakukan sama. Pendidikan bagi kaum perempuan sama pentingnya dengan pendidikan bagi kaum laki-laki. Kurang lebih kata-kata beliau seperti ini. Perempuan akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan juga bisa menjadi modal bagi kaum perempuan untuk berkontribusi di masyarakat. Sama seperti kata Pak Nadiem tadi, pendidikan bagi perempuan semestinya dianggap sebagai sebuah keharusan, karena pendidikan awal bagi anak berangkat dari lingkungan keluarga, sehingga seorang ibu diharapkan memiliki pendidikan yang memadai untuk perkembangan kognitif dan skill seorang anak. Jika di lingkungan sekolah, guru dapat menjadi agen perubahan untuk kesetaraan gender dengan mendukung murid laki-laki maupun perempuan untuk ambil bagian dalam kegiatan tertentu. Banyak praktek yang baik yang dapat dilakukan dengan menggabungkan kesetaraan gender dalam kegiatan belajar mengajar. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai keberagaman sosial budaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.